saya Rayawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan hari ini, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Lydia Diati, guru biologi di SMA Kristen Palangkaraya. Halo Ibu Lydia, selamat pagi. Halo Bu Raya, selamat pagi. Apa kabar Ibu Lydia? Luar biasa hebat. Baik, luar biasa ya. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu ya, yang nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum nanti saya melakukan observasi di kelas. Jadi adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Dan kenapa hari ini kita melaksanakan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas agar nantinya bisa lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Baik Bu Lydia, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya. Mohon izin Ibu. Jadi ini yang pertama, pertanyaan dalam percakapan pra-observasi ini yang mau saya tanyakan adalah berkaitan dengan tujuan Ibu ya. Apa nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam pembelajaran di kelas nanti Bu? Oke. Baik Bu Raya, untuk pertemuan nanti materi saya adalah keanekaragaman hayati ya Bu ya. Ada beberapa tujuan yang saya ambil. Untuk yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan definisi keanekaragaman hayati dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia dengan tepat. Oke, baik. Jadi nanti materinya ini tentang keanekaragaman hayati ya Bu ya. Baik, sekarang bagaimana dengan area pengembangannya nanti Bu yang ingin Ibu capai? Area apa saja nantinya yang ingin dikembangkan? Oke, untuk area yang akan saya kembangkan nanti mengembangkan pembelajaran yang menarik Bu ya, menyenangkan sehingga menumbuhkan antusias peserta didik dalam keterlibatan mereka dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti. Oke, jadi area pengembangan tadi yang ingin dicapai adalah pembelajaran yang menarik ya Bu ya, menyenangkan sehingga nantinya bisa memunculkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran ya. Oke. Selanjutnya nih Bu, bagaimana terkait rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian juga model pembelajaran ataupun juga metode pembelajaran yang nanti akan digunakan itu bagaimana Bu? Oke, untuk metode pembelajaran, model pembelajaran dan juga strateginya saya akan menggunakan PBL ya Bu, Problem Based Learning. Di sini nanti terfokusnya kepada memecahkan masalah ya Bu ya. Siswa nanti akan dapat memecahkan masalah nyata yang mereka pecahkan melalui analisis, kolaborasi, dan juga penelitian Bu. Oke, jadi strategi yang nanti digunakan adalah PBL ya Bu ya, Problem Based Learning. Nah kalau untuk media pembelajarannya Bu, bagaimana nanti media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas? Oke, media pembelajarannya nanti akan menggunakan video pembelajaran dan juga PowerPoint. Oke, jadi media yang digunakan adalah video pembelajaran dan juga PowerPoint ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini nanti Bu? Di hari apa, kemudian juga di kelas berapa, dan di jam pembelajaran keberapa? Oke, pembelajaran ini nanti pada hari Senin Bu ya, Senin pukul 7 sampai 8.30 di kelas 10A. Oke, jadi nanti di hari Senin ya Bu ya, pukul 7 sampai dengan 8.30 di kelas 10A nanti saya akan berkunjung di kelas Ibu
Saya akan datang, saya akan melakukan supervisi di kelas. Nanti saya akan melihat dan juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Dan nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, nanti kita akan kembali berbincang-bincang lagi dalam percakapan pasca observasi ya Bu ya. Ya, baik Bu, siap. Oke, baik Ibu Lydia, sebelum kita akhiri nih Bu ya percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan yang kita lakukan hari ini Bu? Oke, baik Bu. Dari percakapan yang telah kita bincangkan tadi, yang dapat saya simpulkan yaitu saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, gambaran tentang apa yang akan saya persiapkan nantinya. Kemudian apa yang saya lakukan di kelas nantinya, media apa yang akan saya gunakan, dan persiapannya dapat saya persiapkan dari sekarang seperti itu. Baik, jadi Ibu Lydia sudah mendapatkan gambaran ya tentang nantinya apa yang akan dilakukan di kelas pada saat observasi kelas ya Bu ya. Baik Ibu Lydia, terima kasih untuk waktunya hari ini sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang ya Bu ya. Kita bertemu kembali nanti pada hari Senin di kelas 10A ya Bu ya, pada pukul 7 sampai 8.30 pada kegiatan observasi kelasnya nanti. Dan semoga nanti observasi kelasnya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ya Bu ya. Amin. Oke Bu. Terima kasih Bu Lydia, selamat pagi, sukses Bu ya. Selamat pagi Bu Raya. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang siswa memimpin kita berdoa ya, memulai pelajaran kita. Silakan. Amin. Ada yang tidak turun pada pagi hari ini? Ada Bu. Kita absen dulu ya. Alvin, Iya. Anggun, Ada Bu. Aryo, Ada Bu. Chelsea, Tadi Bu. Daniel, Izin. Sakit Bu. sakit ya. Izin. Andrews, Ada Bu. Jai. Ada Bu. Ini ya materi kita tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanyakan. Tadi pada saat kalian berangkat dari rumah ke sekolah, apa aja yang kalian temukan? Yang orang. Salah. Kemudian apa lagi? Tumbuh-tumbuhan pohon. Tumbuh-tumbuhan, pohon, Hewan. kemudian apa lagi? Hewan. Hewan. Kemudian apa lagi? Rumah. Oke, rumah. Nah, yang kalian temukan sepanjang jalan dari rumah ke sekolah, tadi ada manusia, hewan, tumbuhan, rumah, ya. Nah, itu disebut dengan apa? Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Oke. Nah, kita masuk ke materi ya tentang keanekaragaman hayati. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita capai. Yang pertama, silakan lihat di slide ya. Melalui menyimak video dan PPT ya PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan definisi keanekaragaman hayati dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia dengan tepat. 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Lanjut ya. Nah, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Nanti kita bahas. Apa saja tingkat keanekaragaman hayati? Yang ketiga, keanekaragaman hayati di Indonesia. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, lanjut keanekaragaman hayati. Ini pengertian dari keanekaragaman hayati bisa dilihat di slide. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi, ya, variasi
bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati disebut juga biodiversitas ya. Nah, meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Nah, keanekaragaman hayati ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi fenotip ya, setiap gen ya. Oke, kita lanjut. Nih. Kita lanjut ke tingkat keanekaragaman hayati. Apa ini? Tingkat apa? Bisa diperhatikan? Ada orang apa aja di situ? Orang barat. Orang barat. Kemudian ada apa lagi? Orang Papua. Papua. Kemudian apa lagi? India. Kemudian apa lagi? Cina. Kemudian apa lagi? Nah, Zimbabwe. yang kalian amati ya, kalian lihat di depan ini, nah gambar ini menunjukkan keanekaragaman Hayati. keanekaragaman ini beda-beda loh. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada kulitnya putih, ada kulitnya hitam, ada yang sawo matang. Nah, ini tingkat keanekaragaman. Oke, benar hayati, tapi ada lagi yang lebih spesifik ya, tingkat keanekaragaman apa? Gen. 100 siapa tadi yang bilang gen? Saya, Bu. Nah, ini adalah tingkat keanekaragaman gen ya. Oke, tadi sudah disampaikan ya materi tentang keanekaragaman hayati baik dari PowerPoint dan juga kalian sudah menyimak dari video pembelajaran tadi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan kan untuk keanekaragaman hayati atau sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas dari sekarang mau ulang dulu sebentar. Kita review ya. Keanekaragaman hayati tadi terbagi menjadi berapa? 3. Ada? Tiga. Oke, keanekaragaman apa yang pertama? Gen, kemudian spesies, kemudian yang ketiga adalah ekosistem. Oke, ya. Kemudian kita lanjut dengan mengerjakan LKPD. Nah, sebelum melanjutkan pengerjaan LKPD, Ibu akan bagikan kalian berdasarkan kelompok ya. Nanti begini pembagian kelompoknya dari ujung situ. Maria bisa perhatikan itu. Maria kamu hitung 1, 2, 3, kemudian lanjut lagi Nina 1, 2, 3 ya. Bisa? Oke, sudah berjumpa kelompok masing-masing. Sudah. Silakan perhatikan LKPD yang telah Ibu bagikan tadi. Nah, biar perhatikan juga semua kelompok perhatikan ya. Apa? Ya, ini kan baik Mbak. Jadi magis. Nah, kemudian apa lagi gimana kelompok 1 ya di sini tadi. Ya, Bu. 1 gimana? Ada yang ingin? Izin. Ya, oke. Untuk 3 gen ya ini jam ini. Kerja kelompoknya. Sudah. Kalau sudah, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan kerja kelompoknya, perwakilan dari tiap-tiap kelompok ya. Oke, kelompok 2 silakan. Yang lainnya perhatikan ya, dengarkan apa yang disampaikan atau yang dibacakan oleh kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nidhi Sukamarayu, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Tingkat gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi ataupun fisiologi pada setiap organisme. Tingkat jenis atau spesies. Tingkat jenis dalam keanekaragaman hayati adalah variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antara individu
yang berbeda spesies dalam satu famili. Tingkat ekosistem adalah tingkat keanekaragaman hayati yang terjadi akibat interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nomor 2, amatilah gambar-gambar berikut. Sebutkan perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh ketiga gambar tersebut. Perbedaan: melon adalah komunis, timur, panjang, semangka adalah citrumus, lanthus. Persamaannya mengandung banyak vitamin dan mineral. Nomor 3, berdasarkan kumpulan gambar di atas, nomor 2 termasuk ke dalam kelompok keanekaragaman tingkat jenis karena adanya variasi dan perbedaan pada ciri-ciri buahnya. Nomor 4, menurut pendapatmu bagaimana interaksi makhluk hidup dalam ekosistem? Interaksi makhluk hidup dalam ekosistem saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Contohnya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan tingkatnya. Oke, itu hasil dari presentasi dari kelompok 2 ya, perwakilan dari tadi. Kita kasih plus dulu untuk kelompok 2. Sampai sini materi kita tentang keanekaragaman hayati ya. Untuk materinya tadi Ibu inisial dulu sebentar ya. Tadi pengertian dari keanekaragaman hayati itu apa tadi? Keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk ya, kemudian penampilan, ukuran serta ciri-ciri lainnya. Kemudian keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3, ada keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan juga keanekaragaman ekosistem. Dalam keanekaragaman ekosistem itu terbagi jadi 2 ya. Ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Nah, kemudian tadi keanekaragaman hayati ini yang di Indonesia itu terbagi menjadi 2, ada fauna dan juga flora. Fauna dan flora ini setiap daerah memiliki perbedaan ya, karena sesuai dengan iklim dan juga apa? Tanahnya, oke, datarannya ya, itu menjadi beda-beda untuk ini. Oke, sampai sini materi kita tentang ekosistem. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati, tapi masuk ke dalam klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita akan mengelompokkan makhluk hidup ya. Nanti juga kita akan mencoba membuat kunci determinasi. Oke. Sampai sini silakan kalian duduk kembali ke tempatnya masing-masing ya. Sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Sampai di sini tentang materi keanekaragaman hayati, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke. Bila tidak ada, kita akhiri materi kita untuk pagi hari ini ya. Nanti kita ketemu minggu depan lagi. Ibu minta 1 orang siswa untuk memimpin kita berdoa untuk mengakhiri materi kita pada pagi hari ini. Silakan Yosef. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita mengakhiri kegiatan belajar dan berdoa. Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus pada pagi hari ini telah menyelesaikan kegiatan belajar dan berdoa. Terus sekarang kami istirahat supaya kami selamat bersedia. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu kembali kali ini dalam tahap pasca observasi, di mana pada beberapa waktu yang lalu saya sudah melaksanakan pengamatan langsung atau observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan saya, Ibu Lydia Diati. Jadi langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi.
Baik Ibu Lydia, selamat pagi. Selamat pagi Bu Raya. Apa kabar Ibu Lydia? Baik. Oke, baik ya. Jadi pada kali ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu Lydia ya, di mana dalam tahap pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu Lydia untuk ngobrol banyak begitu Bu ya, khususnya terkait dengan kegiatan yang sudah Ibu laksanakan di pertemuan sebelumnya, yaitu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 10A ya. Baik, jadi sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang telah saya catat begitu pada saat pelaksanaan pengamatan langsung atau observasi di kelas kemarin, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Lydia, boleh ya? Boleh Bu Raya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Lydia, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin Bu? Perasaan saya kemarin itu sangat senang ya, bersemangat sekali dan puas Bu. Puas ya? Pelajaran, iya. Oke, lalu pertanyaan berikutnya nih Bu, bagaimana perasaannya kemarin pada saat melaksanakan pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor Bu di dalam ruang kelas? Oke, agak sedikit tegang Bu karena diamati ya, karena ada kamera juga, jadi agak sedikit nervous. Oke, agak sedikit nervous ya, tapi secara keseluruhan semuanya sudah dapat berjalan dengan baik ya Bu Lydia ya. Oke, selanjutnya nih Ibu, bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan di kelas? Baik Bu Raya, untuk proses pembelajaran kemarin sesuai dengan rencana ya, perencanaan yang sudah dibuat, menggunakan model pembelajaran PBL, menyampaikan tujuan pembelajaran tentang keanekaragaman hayati, memahami apa saja keanekaragaman gen, spesies dan jenis ya, dan juga ekosistem. Oke, baik. Jadi tahapan pembelajarannya PBL-nya juga sudah terlaksana ya Bu ya. Jadi sesuai dengan catatan saya nih Bu ya. Jadi ada beberapa hal kemarin yang juga saya sudah catat. Jadi untuk model pembelajarannya PBL di situ kemarin sintak-sintaknya juga sudah terpenuhi ya Bu ya, sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan pada saat pra observasi. Jadi sudah terlihat semua, khususnya untuk sintak PBL-nya kemarin, anak-anak sudah diajak untuk berdiskusi, kemudian juga mereka mempresentasikan hasil pembelajarannya ya Bu ya. Kemarin Ibu juga sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi secara garis besarnya apa yang kemarin sudah disampaikan pada saat kita obrolan pra observasi itu sudah terlihat Bu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu terkait dengan hambatan ya. Untuk pembelajaran yang kemarin dilaksanakan, apakah ada hambatan atau kekurangan yang terjadi, Bu? Kemarin untuk hambatan pada persiapan untuk pemasangan proyektor Bu ya, dan juga speaker, pada saat ingin menayangkan video pembelajaran, speakernya kurang berfungsi dengan baik. Oke, jadi persiapan hambatannya pada perangkat ya Bu ya. Jadi speakernya pada saat mau digunakan tidak berfungsi dengan baik ya. Baik, selain hambatan dari perangkat, apakah ada hambatan lain mungkin terkait dengan siswa? Kemarin untuk siswa, ada beberapa siswa yang masih belum aktif pada saat tanya jawab atau timbal balik ya Bu ya, karena kemungkinan siswanya tidak fokus atau kurang memperhatikan Bu pada saat saya menjelaskan. Jadi siswanya kurang fokus ya, dan kurang memperhatikan pada saat Ibu menjelaskan pembelajaran. Nah, terkait dengan hambatan-hambatan yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada perangkat yang kurang pada saat digunakan tidak berfungsi dengan baik, kemudian juga siswa yang kurang fokus ya pada saat ya Ibu menjelaskan, kurang aktif juga. Nah, terkait dengan hambatan-hambatan ini Bu yang tadi sudah disampaikan, menurut Ibu kira-kira apa alasan yang menjadi penyebab kok bisa gitu hambatan ini terjadi? Oke, hambatan ini bisa terjadi
kemarin itu terkait untuk speaker ya Bu ya, saya kurang mempersiapkan dengan maksimal dengan baik pada saat ingin memulai proses pembelajaran. Nah, untuk siswanya ini kemungkinan siswanya kurang aktif ya Bu ya, kurang fokus pada saat mengikuti pembelajaran, atau metode pembelajaran saya yang masih kurang meningkatkan keaktifan pada siswa. Oke ya Bu ya, jadi itu tadi alasannya ya kenapa Ya. hambatan-hambatan ini bisa terjadi. Nah, terkait dengan hambatan-hambatan ini tadi yang sudah disampaikan, kira-kira solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir ataupun juga mungkin menghilangkan hambatan itu nanti ke depannya, Bu? Oke, baik Bu Raya. Solusi terkait perangkat saya akan mempersiapkan lebih baik lagi. Sebelum pembelajaran saya akan cek dulu ya, sebelum pembelajaran dimulai saya cek dulu terlebih dahulu. Kemudian untuk terkait siswa, mungkin saya akan memberikan ice breaking ya, untuk melibatkan fokus siswa dan mencoba menerapkan pembelajaran yang lebih menarik lagi hingga siswa lebih tertarik, lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran yang akan saya berikan. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu Lydia ya, terkait solusi yang tadi sudah disampaikan terkait perangkat nantinya akan dicek dulu betul-betul sebelum pembelajaran dimulai apakah sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian juga nanti akan coba melakukan ice breaking ya, untuk mengembalikan fokus siswa dan juga nantinya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik untuk membuat siswa bisa terlibat lebih aktif lagi ya dalam pembelajaran. Oke, ini terkait dengan solusi yang tadi sudah disampaikan, terkait juga hambatan-hambatan tadi yang sudah juga Ibu sampaikan, solusinya juga sudah disampaikan. Nah, kira-kira nih Bu Lydia, kapan kira-kira Ibu Lydia akan mulai melakukan action atau perubahan untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang tadinya muncul pada saat pembelajaran? Itu saya akan lakukan untuk pertemuan berikutnya Bu. Oke, untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, baik Ibu Lydia, luar biasa sekali. Jadi apa yang Ibu laksanakan kemarin ya Bu ya, saya amati berdasarkan hasil perbincangan kita pada praobservasi. Jadi sudah terpenuhi semua ya Bu ya. Jadi strateginya mulai dari model pembelajaran PBL-nya itu juga sudah terpenuhi. Kemudian terkait solusi-solusi dan hambatan-hambatan tadi yang sudah disampaikan sudah terlaksana dengan baik, dan harapannya semoga kegiatan ini bisa membantu kegiatan pembelajaran Ibu, semoga bisa menjadi lebih positif, kemudian juga berpihak pada murid dan juga membantu memaksimalkan potensi setiap murid ya Bu ya. Baik Ibu Lydia, cukup itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah bersedia untuk melaksanakan kegiatan observasi ini. Terima kasih sudah bersedia untuk saya observasi. Sama-sama Bu Raya. Baik, terima kasih Ibu Lydia.